Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kanda, bunda, sahabat semuanya, peserta webinar kebangsaan kali ini yang kami cinta sayangi. Mari, dalam kondisi bangsa kita yang saat ini masih pandemi dan juga banyaknya demo-demo serta banyaknya penumpang gelap yang belum move on terhadap pilpres, ya, sehingga presiden kita yang saat ini sering diganggu. Kita doakan mudah-mudahan yang hatinya benci menjadi cinta, ya, yang hatinya belum move on, ya, bisa turut serta bersama kita semuanya membantu mewujudkan Indonesia maju, mewujudkan cita-cita luhur founding father kita, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga kita doakan Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita beserta para menteri-menterinya, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, seluruh pimpinan pada bangsa dan negeri ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah, sehingga selama dalam kepemimpinannya dalam jalan Shiratal Mustaqim, yang dipikirkan bukan kepentingan untuk dirinya, tapi untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa dan negara, agar bangsa ini yang kaya raya dapat benar-benar masyarakatnya, rakyatnya dapat tersejahterakan. Ilaha dunya wa biniyatin salihah biridho illah wa bi aunillah wa bi nillah wa bi jahi wa bi syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alil baiti at-tayyibin at-tahirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah summa salatu ala Rasulillah. Ini yang telah disampaikan oleh para narasumber sangat luar biasa, ya. Narasumbernya ada yang internasional ini, Gus Pram, ya. PCNO di Rusia, luar biasa sekali. Ya, sebenarnya tadi banyak materi yang akan Gus sampaikan, akan tetapi sudah sangat luar biasa yang disampaikan oleh para narasumber ini. Ya, intinya Gus memberikan sedikit tambahan saja. Karena apa yang telah disampaikan oleh para materi ini, yang mana tujuannya sama, bahwasanya urgensi daripada sertifikat ini harus diklasifikasi, kan begitu, ya. Kalau menurut Gus, ya, waktu kita di zaman Orde Baru, Indonesia ini atau rumah kita Indonesia ini seperti kalau Gus umpamakan, ya, rumah yang sangat tertutup rapat, kan begitu. Seperti yang dikatakan oleh Gus Pram tadi, pasca reformasi, rumah Indonesia ini dibuka semuanya, kan gitu. Kalau zaman Orde Baru, angin-angin rumah kita ini aja ditutup, kan gitu. Terlebih-lebih para aktivis, ya, itu sangat merasa kegerahan. Begitu reformasi dibuka semuanya. Bahkan ada yang membuka atap, bahkan gentengnya rumah Indonesia ini dibuka. Sehingga isme-isme atau paham-paham sempalan daripada sekte agama-agama ini, bukan hanya Islam, ya, semuanya tumplek-blek di Indonesia. Nah,
Sementara di sisi lainnya, ya, partai yang asalnya hanya 3 menjadi bebas, ya. Sampai berapa itu? 30 atau 40 lebih waktu awal reformasi. Untungnya ada pembatasan daripada klosteral sehingga ada yang masuk di parlemen ya kurang lebih sekitar 9-10 partai. Nah, disinilah mulai apa? Para ulama, para ustadz, para dai ini banyak yang berubah kan gitu ya. Yang mana dulu kalau kiai-kiai itu, ulama-ulama itu terlebih-lebih kayak kami, kiai kampungan gitu, masuk dari satu kampung ke kampung lainnya, ya kan? Itu dihormatin kan gitu, ya. Tapi pasca banyaknya partai, kiai-kiai, ustadz-ustadz itu banyak yang dihargai, nah gitu. Regoni piro kan. Pesanannya apa? Lah disinilah ya, sehingga banyak kita lihat ya ustadz-ustadz itu banyak mempolitisasi agama kan gitu. Ya memang waktu politisasi agama di zaman Orde Baru waktu Gus masih kecil, karena Gus ini anak bungsu, sering ikut kakak kan gitu ya, ikut abi kan gitu. Kalau kampanye-kampanye maklum, Gus ini asli orang Madura ya kan. Madura itu identik agamanya opo kan, kalau tanya agamanya apa? Bukan Islam, NO kan gitu. Ya. Ini kelebihan orang Madura kan gitu. Ada cerita lucu dari Gus Dur, kalau orang Madura ditanya sensus penduduk itu Islam di Madura berapa persen? 90%. Yang 10% apa? Muhammadiyah kan gitu. Dikira NO itu apa? Islam itu hanya NO. Di luar daripada NO itu bukan. Itu apa? Kiai-kiai yang di gunung. Lah, mempolitisasi daripada agama itu memang sudah ada di zaman dulu ya, perang ayat. Contoh soal saya yang masih kecil ingat itu di saat apa? Jurkamnas P3 ya. Ya karena orang kan dulu diklasifikasi partai ini ya. Golongan karya ya kan, partai ini wong Islam ya, ada di P3. Ya makanya istilah ada sekarang itu sampai masih berlaku itu karena dari sebab dividend et impera di zaman Orde Baru kan gitu ya. Kalau dulu untuk meraih suara ataupun kedudukan kepada partai PDI belum PDIP ya, jangan dekat-dekat, tapi bahasa Madura jemak semain kan partai merah kan. Jangan deket-deketin partai merah. Itu partainya anak wong PKI kan gitu kan. Partainya wong kafir. Lah itu masih berlaku dimainkan sampai sekarang. Lah kalau memainkan untuk partai kuning, itu ayat yang Gus masih kecil waktu itu ingatkan ya. La taqroba hadhihi sajarota fatakuna minadh-dhalimin. Lah, gambar pohon ya, jangan kau dekati pohon ini ya. Dekatin saja nggak boleh sama Allah, apalagi sampai dicoblos. Lah, ini model-model semacam ini itu memang dulu ada. Tapi tidak lama wah, ustadz-ustadz yang kayak begitu tuh langsung ditangkap Babinsa kan gitu loh ya. Nah, di era reformasi ini ya banyak sekali seperti kata Gus Pam tadi, Islam sempalan tuh masuk tumplek-blek di Indonesia. Dan yang aneh bin ajaib, kelompok-kelompok mereka ini kelompok yang baru lahir di saat reformasi. Ada sebagian kecil ya yang kucing-kucingan ya dengan Babinsa di saat apa? Gus waktu zaman HMI dulu ya tahun 80-an kan begitu. Dan pertama MPU pertama itu termasuk Gus ini HMI, tapi kumpulannya karena Gus tinggal di Jombang kan gitu ya, dari Gontor ke Jombang. Jadi Gus ini HMI PMII. HMI karena ditarik teman-teman, tapi PMI karena teman-teman sekamar semuanya pengurus PMII kan gitu, di Tebu Ireng dan di Undar. Nah, disinilah akhirnya timbul apa? Ucapan-ucapan ataupun dakwahan-dakwahan yang mana tidak merujuk kepada etika waktu kita di pesantren. Kita ini di pesantren diajarin selalu apa? Seperti disampaikan oleh narasumber tadi Gus Pram atau Yai Solehan tadi kan gitu. Ketakdiman ya. Ya, kepada yang sepuh, ya, ketakdiman kepada ulama ya. Terus senantiasa dipesankan di dalam dakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Cara-cara hikmah ini cara-cara yang lembut kan gitu. Nah, makanya kalau kita lihat ulama-ulama di NU ya, baik itu Kiai Deso maupun sampai sudah elit kayak Gus Bahak kan begitu ya kan.
Lah, itu senantiasa. Dakwahannya ini dengan cara sangat nyantai kan gitu, tapi mengena dengan dibarengi guyonan-guyonan yang ada. Lah, sementara kita lihat saat ini pasca reformasi, terlebih-lebih pasca pilpres ataupun mulai pilkada Ahok kan begitu. Indonesia ini seakan-akan terpecah kan gitu loh, menjadi kelompok ya, dua kelompok kan gitu. Nah, di sini dakwahan-dakwahan yang penuh dengan caci maki ya, ini sangat luar biasa. Awal reformasi kita ketahui ada beberapa kelompok yang mana di Indonesia ini mayoritas adalah NU dan Muhammadiyah Islamnya. Paling perbedaan kita ya dengan Muhammadiyah itu dulu orang tidak tahu NU, taunya kalau NU itu kunut kan gitu ya. Yang nggak kunut itu bukan NU kan gitu. Padahal NU ini memiliki suatu bentuk nilai yang sangat luar biasa, yaitu apa? Penanaman hubbul waton minal iman. Ya. Bahwasanya cinta kepada tanah air itu bagian daripada iman. Padahal ini adalah makolat yang ada di dalam bahasa Arab, karena sering sekali didengungkan oleh para ulama seakan-akan ini hadis sahih kan gitu. Apalagi kemarin kita memperingati Hari Santri. Dengan resolusi jihadnya inilah yang hubbul watan minal iman bisa mempertahankan Surabaya dari apa? Kelompok-kelompok nikah. Nah, kembali kepada materi kita. Kalau kami bagi orang-orang NU, yang mana memang NU ini adalah apa? Harus patuh kepada PBNU. PBNU, kami selaku aktivis kebangsaan, itu memiliki dua arti. Satu, PBNU yang mana ketua umumnya Kiai Haji Agil Sirot kan gitu ya. Yang satu adalah apa? Bahwa kalau orang NU pasti nasionalis, sebab orang NU itu patuh kepada PBNU. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika ya, P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 45. Seperti yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, insya Allah Gus Pram kalau nggak salah tadi ya, dengan masuknya kelompok-kelompok sempalan ini, mereka merasa kelompok yang paling benar, ya, kelompok yang lainnya ini salah, ya, mulai dari yang terkecil membid'ah-bid'ahkan daripada amalia-amalia orang NU yang mayoritas di Indonesia ini, sehingga sering terjadi pergeseran di akar rumput. Orang NU suka yasinan, suka tahlilan, suka manakipan, mereka kafir-kafir, mereka pertamanya bid'ah-bid'ahkan terlebih dahulu, ya, dibid'ahkan, lalu didolalahkan, lalu dikafirkan.